Pernah nggak sih Anda merasa cemas dan bingung di tengah lautan informasi digital yang nggak ada habisnya? Nah, ternyata perasaan itu ada namanya loh, yaitu was-was. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng fenomena ini. Oke, coba deh bayangin. Anda lagi scrolling, klik sana-sini, baca ini itu, niatnya sih mau cari kebenaran yang lebih dalam. Tapi ujung-ujungnya kok malah jadi makin pusing dan bingung dari sebelumnya. Rasanya familiar kan? Perasaan ragu dan cemas ini ternyata bukan cuma Anda aja yang ngalamin. Ini tuh fenomena yang umum banget di zaman sekarang, di mana kita semua dibanjiri informasi. Jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di kepala kita? Yuk kita lihat lebih dalam. Biar lebih gampang paham, kita akan bongkar fenomena was-was ini lewat 5 bagian. Mulai dari apa itu jebakannya, ilusi kedalaman yang kita kejar, gimana logika bisa nipu diri sendiri, terus soal beban informasi, dan terakhir, kenapa sih lingkaran ini susah banget buat diputusin? Oke, kita mulai dari yang pertama, jebakan was-was. Kan katanya sebelum keluar dari jebakan, kita harus kenal dulu sama bentuknya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kondisi was-was ini? Coba bayangkan, Anda lagi berdiri di atas pasir isap intelektual. Makin Anda panik dan berusaha cari pijakan yang lebih dalam, malah makin kesedot ke dalam kebingungan. Pencariannya itu sendiri yang akhirnya jadi jebakan, yang bikin Anda nggak pernah nemu landasan yang kuat. Nah, kalau was-was itu adalah jebakannya. Umpannya apa dong? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, ilusi kedalaman. Jadi, akar masalahnya itu seringkali karena kita ngejar fatamorgana. Sebuah ide kalau di ujung sana ada satu kebenaran final yang paling dalam. Nah, siklusnya tuh persis kayak gini. Anda baru aja nemu satu konsep yang keren, tiba-tiba algoritma media sosial nyodorin konten lain yang ngeklaim punya penjelasan jauh lebih dalam. Akhirnya, pemahaman yang tadi langsung dibuang, dan Anda mulai lagi dari nol, terjebak dalam putaran yang sama terus-menerus. Disinilah letak salah kaprahnya. Pengejaran ini sebenarnya salah alamat. Kebenaran yang jadi fondasi itu bukan harta karun yang terkubur di ujung dunia. Sebenarnya, dia itu ada di setiap lapisan pengetahuan. Asal kita mau meluangkan waktu buat benar-benar memahaminya, bukan cuma lompat-lompat cari yang lebih dalam. Ternyata masalahnya itu nggak cuma datang dari luar dari banyaknya informasi. Jebakan ini juga diperkuat dari dalam diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal lihat gimana logika kita sendiri bisa jadi bumerang. Analogi sulap ini pas banget. Kita tuh kayak nonton trik sulap. Kelihatannya luar biasa banget di permukaan. Tapi di baliknya ada trik logika atau bias kognitif. Nah, karena kita nggak siap atau nggak terlatih buat melihat triknya, kita gampang banget terkecoh dan nganggap itu sebagai sesuatu yang dalam banget. Jebakan logika dari dalam diri ini jadi makin parah karena ada dua faktor besar dari luar yang neken kita. Di bagian keempat ini, kita bakal bahas soal beban informasi dan identitas yang goyah, krisis yang diperburuk oleh ketidakseimbangan antara info yang kita terima dan kesiapan mental kita. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Kita tuh kayak dilempar ke tengah lautan badai argumen dari seluruh dunia, tapi cuma dibekali perahu kertas. Kesiapan kita buat menalar itu sama sekali nggak sebanding sama bebannya. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget betapa jomplangnya kondisi kita. Lihat deh, volume informasi yang harus kita hadapi itu jauh-jauh lebih besar daripada persiapan mental kita untuk mengolahnya secara kritis dan logis. Kondisi jomplang ini jadi makin bahaya, terutama buat orang yang identitasnya masih dalam proses pencarian. Tanpa fondasi yang kuat, gampang banget buat kita cuma ikut-ikutan gaya intelektual tertentu atau megang sepotong kebenaran terus ngerasa udah nemu jawaban utuh, padahal itu cuma sebagian kecil dari puzzle yang besar. Oke, kita udah lihat jebakannya, ilusinya, dan beban yang bikin semua makin parah. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir di bagian kelima. Kenapa sih orang susah banget keluar dari lingkaran ini? Jawabannya ternyata ada pada satu sifat yang manusiawi banget, keras kepala. Gini, setelah kelamaan tersesat di hutan informasi tanpa kompas, seseorang itu cenderung membangun tembok pertahanan. Nah, sikap keras kepala ini sebenarnya mekanisme defensif yang bikin mereka jadi nolak peta atau bantuan apapun, yang akhirnya bikin mereka makin sulit buat nemuin jalan pulang. Dan sikap keras kepala ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada tipe yang nggak sadar kalau mereka lagi terjebak.
Ada juga yang sadar tapi udah keburu sinis dan gak percaya sama siapapun. Dan ada juga tipe yang udah coba keluar, tapi keseret lagi sama lingkungannya. Ketiganya ini ngebentuk lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang paling penting dari semua pembahasan ini. Seluruh perjalanan yang rumit dan melelahkan ini ternyata mengarah pada sebuah akhir yang sangat ironis. Ironisnya adalah kebenaran yang fundamental dan sederhana itu seringkali udah ada persis di depan mata kita. Tapi karena pikiran kita udah terbiasa dan terkondisikan buat nyari yang rumit, yang aneh, yang tersembunyi, kita malah ngelewatin itu semua karena dianggap terlalu sederhana. Mungkin jawaban yang kita cari mati-matian itu nggak sejauh yang kita kira.